Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para hadirin, sahabat-sahabat tercinta, pada hari ini mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan bagaimana merawat nasionalisme di tengah prosesi atau pendekatan kita dalam bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh saya menggambarkan, Ramadan itu adalah sebuah langkah di mana kita tidak hanya sebatas menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bagaimana kita peduli kepada sesama manusia, hubungan kita kepada sesama manusia, hubungan kita baik itu dengan orang kaya maupun dengan orang miskin, lebih-lebih kepada fakir miskin dan anak yatim. Jiwa kita dituntut untuk bagaimana bersih, berkesinambungan, menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang mau tidak mau, kehidupan kita juga harus berubah dari yang awalnya kita sering melakukan sesuatu yang salah atau keliru, atau bahkan suka bermaksiat. Maka bulan Ramadan ini adalah ajang atau momentum yang tepat untuk memulai itu dan menghapuskan semua kegiatan-kegiatan kita yang tidak baik. Para hadirin, tentu kita sebagai warga Indonesia dituntut untuk mencintai Indonesia secara utuh, mengorbankan jiwa dan raga, memiliki jiwa nasionalisme, patriotisme, dan kerelaan untuk berkorban kepada bangsa Indonesia. Jiwa nasionalisme itu muncul tentu ada dalam diri kita ketika sejak kita lahir sampai hari ini. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, di situ sudah jelas dijelaskan, sudah terpaparkan bagaimana proses hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Pasal 27 sampai 34 sudah menjelaskan panjang lebar apa sih hak-hak kita sebagai warga Indonesia. Hak kebebasan berpendapat, hak menyampaikan aspirasi, hak hidup yang layak, dan hak memperoleh pendidikan secara gratis dari pemerintah. Akan tetapi kita sering melupakan bahwasanya di balik hak itu ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Kewajiban dalam hal ini tentu para sahabat-sahabat sudah paham semua kalau kewajiban kita sebagai umat Islam sudah terpaparkan dan bahkan sudah menjadi teladan kita, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Akan tapi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia tentu masih perlu kita asah kembali. Kita sering lalai terhadap tugas-tugas bernegara kita. Kita sering melupakan tugas-tugas negara kita. Kalau kita mengutip para pahlawan kita sebelum kemerdekaan, mereka mengorbankan nyawa untuk merdeka, untuk menjadi bangsa yang merdeka, yang bebas dari penjajahan. Sementara hari ini tugas kita sebagai generasi penerus adalah bagaimana melaksanakan atau meneruskan perjuangan itu dengan cara melepaskan atau menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga Indonesia. Contoh kecil, kita ketika turun kepada masyarakat di bawah, masih banyak masyarakat-masyarakat yang tidak mau peduli terhadap kewajiban-kewajiban bernegara kita. Masih banyak masyarakat yang lupa membayar pajak, masih banyak masyarakat yang tidak mau menjaga kebersihan, masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap pendidikan kita. Akan tetapi momentum Ramadan ini bukan hanya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditata, tapi bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia, bahkan hubungan kita dengan alam kita,
untuk betul-betul menjaga kebersihan, menjaga kelestarian alam kita yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Selain itu juga, kita juga sering melupakan hal-hal yang sifatnya hubungan antar manusia. Bahkan kecenderungan kita lebih sering membenci kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Sehingga momentum Ramadan itu seharusnya itu harus dihapus. Dan bagaimana kita bisa berpegangan tangan, berjalan bersama untuk menuju perubahan yang lebih baik. Sehingga Indonesia, kejayaan Indonesia adalah kejayaan kita bersama. Itu yang ingin diharapkan dan tentu menjadi cita-cita bersama kita. Semoga Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita sebagai orang Islam dan kita sebagai orang Indonesia menjadi bangsa yang berjiwa nasionalisme tinggi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.